Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali di Bincang Santai di Maya TV. Kemudian hari ini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Pendais. Beliau merupakan Ketua GP Ansor Sulawesi Tenggara. Ini pada kesempatan hari ini akan membahas tentang seberapa bahaya politik identitas terhadap ancaman daripada kebinekaan. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang plural, negara yang bineka, memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang itu menjadi kekuatan untuk kemudian meneguhkan persatuan yang ada di Indonesia, utamanya kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, akhir-akhir ini memang banyak sekali fenomena-fenomena yang kemudian menjadi viral di sosial media, kemudian di beberapa media-media mainstream terkait dengan politik identitas. Mungkin hari ini lebih tepatnya memang kita langsung kepada orang-orang yang berkompeten menjawab soal-soal ini, menjawab soal isu-isu yang kemudian hari ini menjadi topik di kalangan publik. Mungkin saya kira Pak mungkin bisa lebih dulu menjelaskan apa sih itu paham politik identitas, kemudian ancamannya bagi kebinekaan seperti apa? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi mitra diskusi, sharing terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang, terkait utamanya kita menghadapi tahun politik ya. Baik, jadi saya Pendais. Saya biasa dipanggil Dais, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait dengan politik identitas dan juga yang lagi tren sekarang ini adalah politisasi agama. Apa sebetulnya yang disebut dengan politik identitas itu atau politik agama itu? Jadi ada kesalahpahaman dan juga mungkin bentuk-bentuk polarisasi yang dikembangkan pada masyarakat, seolah-olah bahwa ketika kita mengkritik tentang seseorang membawa agama dalam konteks politik, selalu mengatakan bahwa orang tersebut ingin memisahkan agama dengan politik. Sungguhnya substansinya bukan di situ. Itu salah persepsi. Ketika kita mengkritik politisasi agama, itu dianggap kita adalah kelompok-kelompok yang ingin memisahkan agama dengan politik. Sebetulnya kita dan saya kira banyak kelompok yang menolak tentang adanya politisasi agama. Apa sebetulnya politisasi agama itu? Yaitu menjadikan agama sebagai alat kepentingan politik seseorang. Mestinya kan agama itu harus diposisikan pada makam yang tertinggi. Jadi dia harus menjadi payung dan harus menjadi norma serta sumber dari segala etika dalam kehidupan, seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya politik. Ini dibalik, jangan dibalik. Politik seolah-olah menjadi subsistem dari agama seolah-olah menjadi subsistem dari politik. Itu nggak boleh dan itu justru merendahkan nilai-nilai agama itu sendiri. Kalau agama dijadikan sebagai alat kepentingan politik, maka itu sama dengan memposisikan agama sebagai subsistem dari politik itu sendiri. Sementara agama ini harus menjadi determinan, harus menjadi penentu, sumber dari segala etik dan sumber segala norma dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah politik. Tapi ini Kak, kalau misalkan kita lihat akhir-akhir ini kan, nah itu banyak ada misalkan ya, ada pernyataan Gus Menak itu tentang tidak bolehnya menjadikan agama sebagai alat untuk memperoleh kemenangan di politik kan. Nah, tapi ada sebagian kalangan ini menganggap bahwa ini terlalu berlebihan. Nah, kalau menurut pandangan Ansor Sulawesi Tenggara seperti apa sih? Iya, kalau saya sih menurut pandangan saya dan menurut pandangan Ansor secara keseluruhan kita, dan itu sudah memberikan pernyataan seluruh teman-teman ketua Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia, itu menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Gusman itu kita dukung dan ini merupakan bagian dari bentuk
edukasi politik sebetulnya. Edukasi politik agar bagaimana Gus Menteri itu membawa agama itu kepada posisi yang sebenarnya. Dan memang kan yang menjaga marwah agama ini adalah memang ranahnya Menteri Agama. Menteri Agama ini adalah posisinya adalah menjaga bagaimana marwah agama itu diposisikan kepada posisi yang sebenarnya. Kalau menjaga marwah politik itu ya memang tugasnya para politisi dan juga mungkin para pengamat politik. Tapi Gusmen sebagai seorang Menteri Agama itu wajib menjaga marwah agama. Salah satu bentuk menjaga marwah agama adalah harus memposisikan agama pada level payung atau sumber norma dalam segala aspek kehidupan. Termasuk kita tidak boleh kita itu membawa-bawa agama untuk kepentingan politik. Tapi kalau agama dijadikan sebagai landasan norma sikap ataupun attitude dalam berpolitik, itu justru harus wajib kita mengambil nilai agama sebagai landasan dalam berpolitik. Itu justru akan menjadikan kita seorang politisi yang baik, politisi yang bagus, politisi yang memiliki etika dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya jadikan agama untuk menjadi kendaraan kepentingan politik, itu yang salah. Dan itu sama dengan menjatuhkan marwah agama. Jadi apa yang dikatakan oleh Gusmen itu sebenarnya sebagian dari menjaga marwah agama pada posisi yang sebenarnya. Dan itu tugasnya Menteri Agama. Kalau misalkan nih Kak ya, kalau di Indonesia ini itu kan seperti saya sampaikan tadi Prola, kemudian ada beberapa macam kepercayaan, kan ada agama Islam, Nasrani, kemudian mungkin juga Yahudi, kemudian Katolik, semua ada. Nah, tentu seperti tema kita hari ini, politik identitas itu berbahaya untuk kebinekaan. Ya. Kalau saya lihat juga Ansor sampai detik ini itu masih aktif untuk kemudian menolak politik identitas. Politik identitas, apalagi kalau misalkan memecah belah. Nah, tapi kalau misalkan dalam sisi bahayanya politik identitas untuk kebinekaan itu seperti apa? Iya, jadi saya ini bukan pengamat politik ya, tapi begini-begini saya juga, saya ini adalah magister sosiologi, kemudian di S3 saya juga sosiologi, belajar sedikit lah soal bagaimana sosiologi politik. Nah, jadi sebetulnya begini, terkait dengan fakta empiris yang terjadi di beberapa daerah atau negara lah ya, kita lihat bahwa asal muasal dari perpecahan suatu bangsa, suatu negara itu karena politik identitas. Taruhlah misalnya kita lihat beberapa negara-negara di Timur Tengah ya, kenapa misalnya Suriah itu bergejolak, Yaman bergejolak, kemudian Irak bergejolak dan sebagainya. Terlepas dari campur tangan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah itu kenapa? Karena itu bagian dari sebetulnya kita tidak sadari bahwa ada yang mainkan politik identitas. Kenapa? Kalau politik identitas itu atau kita selalu membawa-bawa soal identitas, itu pasti akan memicu perpecahan, akan memicu konflik antara satu dengan yang lain. Misalnya di Indonesia saja misalnya ya, kita ini kan salah satu yang menjadi kekuatan kita ini adalah pluralitas, sesuatu yang membawa kekuatan kita adalah majemuk, dan yang bisa merajut itu semua adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini kan sudah final dan kita punya pusaka Pancasila ini yang merekatkan kita. Kalau Pancasila ini kita tidak jaga dengan cara tadi misalnya menolak politik identitas, maka itu akan memicu perpecahan di antara kelompok-kelompok yang sedang bertarung hari ini, menjadikan isu-isu identitas, apakah itu identitas agama, identitas suku, etnik dan sebagainya untuk kepentingan politik, itu berbahaya sekali. Taruhlah misalnya beberapa negara-negara yang di Afrika, misalnya Somalia itu kan hanya 3 suku misalnya, dan beberapa negara-negara lain sampai sekarang belum berhenti bertikai. Itu kenapa? Karena perbedaan etnik itu mereka hanya meletakkan perbedaan itu sebagai sumber dari karena itu mereka belum memahami soal bagaimana mendudukan soal perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan. Mereka selalu menjadikan perbedaan itu sebagai sumber konflik. Sementara kita di Indonesia sejak zaman dahulu kala, para founding father kita itu justru menjadikan perbedaan itu sebagai sumber kekuatan dan sumber ruh dari Pancasila.
inilah yang harus kita jaga. Jadi politik identitas itu ini bukan berlebihan ya, bukan berlebihan, akan tetapi ini harus kita rawat, harus kita jaga. Kalau kita biarkan itu bisa memicu terjadinya perpecahan. Berarti kalau dalam apa yang kakak sampaikan tadi berarti ya mungkin mendukung dengan apa keputusan Muslim gitu ya? Iya, jelas sangat mendukung. Terus kalau misalkan tadi kan kita sempat singgung soal Pancasila. Nah ini kan ada sempat saya baca di media-media mainstream, kemudian saya dengar di beberapa TV itu ada pernyataan Ketua Umum PBNU, kalau Ansor kan di NU. Ada pernyataan Ketua Umum PBNU bahwa tidak akan berdamai dengan kelompok-kelompok yang melawan Pancasila. Iya. Nah itu kalau Ansor melihat itu seperti bagaimana? Apakah ada maksud ke politik identitas untuk pemilu 2024 atau gimana? Ya jelas, kita ini kan sebetulnya yang kita bawa ini adalah kita politik kebangsaan. Ansor ini berjuang ini semata-mata untuk bagaimana menjaga marwah, menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, menjaga keberagaman ini agar tetap terwujud dengan baik. Kalau kita tidak menjaga ini, itu sekali lagi itu akan membahayakan dan membawa konflik. Sehingga kunci utama untuk menjaga keberagaman ini adalah Pancasila. Sehingga kemudian siapapun yang mencoba-coba ingin merubah Pancasila ataupun mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain, ataupun dalam tanda kutip misalnya ingin menghancurkan Pancasila, maka itu lawan kita. Dan kita tidak akan lawan Ansor, dan Ansor, Gerakan Pemuda Ansor tidak akan pernah berdamai, tidak akan pernah mau ikut pada kelompok-kelompok yang memang secara notabene mereka itu adalah punya kepentingan ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan kita sepakat dengan PBNU, kita sebagai bagian dari PBNU, bahwa tidak ada toleransi ataupun tidak ada sama sekali jalan keluar untuk menggiring mereka masuk bagian untuk sama-sama dalam kehidupan politik kebangsaan kita. Itu nonsens. Kenapa? Karena kelompok-kelompok ini kalau sudah terlanjur mereka itu melawan negara, melawan ideologi Pancasila, itu kan ideologi itu Pak mengakar. Ideologi itu dia berproses dan itu mengakar. Dia melalui pendekatan kultural. Selama ini kalau tidak ada mengakar itu susah berubah. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka bisa ditarik ke tengah agar mereka bisa ikut menjadi rahmatan lil alamin atau menjadi kelompok-kelompok Islam di jalan tengah atau al-wasatiyah, itu nonsens, sangat tidak mungkin. Karena ideologi itu tidak bisa ditarik-tarik Pak. Bisa enggak? Misalnya kelompok-kelompok yang kita sebut saja misalnya seperti HTI, FPI ya, yang memang mereka tidak sepakat dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, lalu kemudian mereka mau ditarik-tarik ke tengah untuk berdamai dan bersikap ke jalan tengah untuk kepentingan politik misalnya tadi ya. Kan ada ini kelompok ini menarik kelompok-kelompok yang di kiri dan kanan tadi, yang kiri luar dan kanan luar kan, seolah-olah ingin membawa mereka ikut ke tengah. Pertanyaan, bisa nggak itu ideologi ditarik-tarik begitu? Menurutnya Ansor itu sulit. Sulit. Ini ideologi Pak, bukan masa hanya kepentingan politik mereka ikut. Dan apakah kita bisa yakin bahwa ketika mereka kita bawa masuk dan menjadi bagian dari gerakan kita, itu tidak akan justru menjadi benal dalam selimut? Kayaknya modus kita lihat. Modus kepentingan politik. Berarti ini masuk dalam ranah politik identitas. Makanya saya sepakat dengan Ketua Umum PBNU yang mengatakan bahwa kita tidak ada sama sekali tawar-menawar siapapun mereka kelompok-kelompok yang melawan Pancasila itu kita lawan, dan kita tidak akan pernah jadikan bagian dari kelompok yang berteman dengan kita. Kalau misalkan kalau kita lihat di pemilu kemarin, misalkan di Pilpres kemarin ada gerakan People Power kan. Ini kan gerakan yang kemudian dikatakan bahwa ini gerakan politik identitas. Nah, apakah kemudian di pemilu 2024 ada potensi ketika ini terus berkembang di politisasi agama ini? Itu kan people power itu kan hanya wacana saja, mana konkretnya nggak ada kan. Misalnya sekarang banyak wacana-wacana ataupun juga yang menuding bahwa pemerintah sekarang itu
menindas kaum muslimin apa semua. Iya. Pertanyaannya kaum muslimin yang mana sih? Nah, sekarang kita tanya, yang mayoritas di Indonesia ini dalam konteks umat beragama ya, misalnya kalau di muslim itu kan misalnya NU, yang kedua Muhammadiyah. Sekarang saya tanya, warga NU, warga Muhammadiyah ditindas tak? Ditindas enggak sama pemerintah? Jawabannya tidak kan? Lalu yang merasa ditindas itu apa alasannya? Kenapa Anda ditindas? Tanya dulu ya. Koreksi diri, introspeksi diri. Kenapa kamu tidak diberikan kebebasan oleh pemerintah? Karena itu jawabannya, karena mereka melawan, ingin mengganti ideologi bangsa. Masa sih diberikan ruang mereka-mereka yang ingin mengganti ideologi bangsa? Nah, satunya cara agar kita menjaga ideologi bangsa kita dan negara kita adalah mereka harus disingkirkan, Pak. Kalau tidak, itu bisa menjadi benar dalam negara kita. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Saya kira juga bisa kita baca berita kan, bisa baca berita hampir semua negara-negara Muslim di dunia ini yang dimasuki dari kelompok-kelompok yang membawa misi transi ideologi, sebagaimana yang saya ceritakan tadi itu, yang salah satu bagian dari strategi ke dalamnya adalah politik identitas. Itu justru dilawan dan dimatikan di negara itu, termasuk di Indonesia kan, dibubarkan kemarin itu. Kan kalau kita lihat gerakan-gerakannya kan masih ada. Iya, masih ada. Dan itu kita tidak bisa selesaikan, karena itu yang saya bilang, itu kan dia ranah ideologi, ranahnya di pengetahuan. Jadi kita tidak mungkin kita mau merubah pengetahuan ideologinya orang, apalagi bicara secara spontan. Nah, sehingga kemudian satunya cara itu adalah kita harus mengcounter ideologi itu dengan cara-cara diskusi, cara-cara sharing pandangan dan apa semua. Karena berita ini kan sebenarnya hanya wilayah kebijakan, dia pendekatan struktural. Nah, kita ini masyarakat sipil ini pendekatan kultural. Jadi dua pendekatan ini harus ketemu. Negara sebagai pemegang kekuasaan itu harus menciptakan regulasi. Itu struktural dari atas ke bawah. Peran kita masyarakat sipil apa? Salah satunya Gerakan Pemuda Ansor, itu kita harus melakukan pendidikan, edukasi, dan juga ideologisasi secara masuk ke dalam, internalisasi dalam beberapa kelompok-kelompok yang mungkin masih bisa kita edukasi. Nah, seperti itu. Kalau di Sultra sendiri Kak, kita melihat apakah ada potensi politik identitas itu akan masuk di pemilu di Sultra ini? Ya, sebetulnya kan politik identitas ini menjadi ranah dua hal. Yang pertama menjadi ranah kepentingan politik. Jadi para kelompok-kelompok yang ingin menang misalnya atau kepentingan politik, kalau misalnya merasa dengan cara membawa isu identitas itu bisa menang, itu bisa saja. Yang kedua, memang ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Ini kelompok-kelompok yang mereka tidak senang Indonesia ini damai. Nah, satunya cara itu dengan politik identitas. Misalnya kan begini, dengan adanya Pancasila kan kita ini damai ini. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita ini hidup damai, masing-masing damai, tenang menjalankan agamanya masing-masing. Ada suku Tolaki, ada suku Muna, suku Buton, Bugis. Misalnya di Tenggara ini kan cukup sangat majemuk sekali kan, dan itu kita cukup tenang dan saling menghargai. Satu-satunya cara untuk merusak, untuk memecah belah ini adalah dengan politik identitas. Jadi yang punya kepentingan untuk melakukan politik identitas itu ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kepentingan politik, tapi memang yang ini namanya gerakan politik ini adalah semata-mata mereka kepentingan politik. Kalau politiknya sudah terpenuhi, maka isu-isu identitas itu sudah menjadi hilang. Tapi masalahnya sudah terlanjur pecah, itu kan jadi soal susah menjaga kembali, membangun kembali atau membangun kerukunan itu yang susah kalau sudah pecah kan. Nah, kelompok kedua ini yang berbahaya. Kelompok kedua ini adalah kelompok-kelompok radikal yang ingin sengaja Indonesia, yang ingin sekali dan senang sekali Indonesia ini kacau. Maka mereka ikut bergandengan dengan kelompok-kelompok yang sama, dengan punya wawasan atau punya ranah kepentingan yang sama, dengan melakukan politik identitas agar terjadi pembelahan kelompok-kelompok di beberapa
Salah satunya di Sulawesi Tenggara juga seperti itu. Nah kan kalau misalkan saya sih memantau kan, yang gerakan-gerakan yang kita maksud tadi itu ranahnya ke mayoritas sebenarnya berpotensi melakukan politik-politik intoleran seperti itu. Misalkan beberapa waktu lalu ini kan ada sebuah gerakan-gerakan yang itu memang mengatakan bahwa satu agama ini merasa tertindas begitu dengan pemerintah, dengan kebijakan pemerintah, misal ya itu tentang kebijakan Menteri Agama terkait sertifikasi dakwah. Pada saat itu kan banyak sekali menantang dari dai-dai yang kira-kira itu dari kelompok kanan. Nah, kalau melihat dari sisi ini Kak, Ansor memandang sertifikasi dai ini apakah manfaatnya memang benar-benar untuk pluralisme atau kemudian ada unsur politik begitu? Ya, sekarang coba periksa deh negara-negara yang mayoritas Muslim. Ada nggak negara itu melakukan proses sertifikasi dai atau pendakwah? Jelas, misalnya Arab Saudi. Arab Saudi itu lebih parah loh. Penceramah saja yang tidak sesuai dengan kepentingan raja itu ditangkap. Orang sementara khutbah ini, sementara ceramah ini, lalu kemudian ceramah itu mengkritik pemerintah, itu diambil Pak sama laskar. Nah kita di Indonesia ini bebas sekali, hanya karena apa tadi itu bermodalkan kita konsep demokrasi itu, lalu kemudian bebas-bebasnya. Nah ini apalagi misalnya terkait dengan media sosial yang begitu terbuka dan sebagainya. Ini kalau kita tidak tata, kalau kita tidak siap dengan regulasi-regulasi yang ada, ini justru akan menjadi tirani Pak, akan menjadi anarkis. Kalau kebebasan itu dimanfaatkan pada kelompok-kelompok yang maslahat, kelompok-kelompok yang ingin menjaga kerukunan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kebebasan itu digunakan oleh kelompok-kelompok yang ingin sengaja merusak stabilitas masyarakat, ini yang berbahaya. Sehingga salah satu cara pemerintah misalnya melalui Kementerian Agama melakukan sertifikasi dai, itu sebenarnya itu bagian dari itu, bagaimana menjaga ranah-ranah termasuk isi dakwah itu agar lebih sama juga dengan masjid. Iya, sama dengan masjid itu harus dijaga. Kalau soal masjid itu kan dari dulu harus sudah diatur dari tahun, kalau kita lihat peraturan pemerintah tahun 78 itu sudah ada soal toa itu. Sudah ada, itu sebetulnya hanya tidak dijalankan. Nah, tidak dijalankan dan kemudian itu juga dari lembaga majelis yang Pak Yusuf Kala itu yang ketuanya, Dewan Masjid itu kan mereka sudah lama menggaungkan itu soal perlu pengaturan itu, suara dan sebagainya itu, suara toa itu, karena kan toa di masjid itu tidak selamanya digunakan untuk azan kan, digunakan pengajian, digunakan pengumuman itu, pengumuman ini gitu. Misalnya soal pengajian, ngapain sih pengajian yang memang orientasinya itu untuk jamaah yang ada di situ, kemudian dilempar keluar suaranya kan, seperti itu. Nah, saya kira memang terkait dengan kebebasan yang dan juga memang sudah semakin banyak problematika kita dalam kehidupan sosial keagamaan ini, itu memang harus butuh regulasi kita. Kalau tidak ada regulasi justru bahaya. Nah, kalau misalkan kita kembali pemilu Kak, pemilu 2024, nah tentunya yang seperti kita sampaikan tadi soal ya politisasi agama, nah ini kan berbahaya seperti yang kita sampaikan tadi. Apakah misalkan Kakak melihat ada mungkin beberapa figur begitu mengarah ke hal-hal yang kemudian itu memang itu politik identitas seperti yang dimaksud oleh Gus Miftah? Jadi gerakan menolak politisasi agama itu sebetulnya itu sudah lama, dan itu bukan cuma dari kelompok-kelompok kita ya, bukan dari Gerakan Pemuda Ansor saja, bukan dari MI saja, bahkan dari Polda, dari Polri, dari TNI itu sudah selalu menggaungkan menolak politisasi agama itu. Itu berlaku secara universal. Jadi saya sendiri sebetulnya tidak memposisikan pada calon-calon tertentu, tapi ini berlaku secara universal. Siapa saja, mau dia calon presiden, mau dia calon DPR, mau dia calon DPD. Jadi jangan kita membawa agama sebagai alat kepentingan politik. Apa dampaknya? Karena dampaknya itu berbahaya. Kalau orang itu bebas atau kemudian berani melakukan
pembunuhan karena atas nama agama. Dalam politik orang, kalau misalnya orang sudah menjadikan agama sebagai landasannya, alat kepentingan untuk menjadi justifikasi kepentingan politik, dia bisa gunakan cara apa saja. Karena kan dia berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah benar dan ini demi agama, menegakkan agama. Jadi termasuk misalnya kamu calon, misalnya kita yang calon, kamu membawa agama bahwa calon yang Islami dan yang paling didukung oleh Tuhan misalnya kamu, kan bawa agama kan? Sampai kalau yang paling bahaya itu kan kalau misalnya mengatakan Sehingga cara-cara anarkis pun kamu lakukan dan itu mendapat justifikasi agama. Boleh-boleh saja kan? Dan itu berbahaya. kan kalau misalkan kita lihat kayak misalnya Pilpres kemarin kan ada yang mengatakan Pak Jokowi PKI apa semua kan, Iya. Kan yang kayak ini justru berbahaya kan. Nah, itu black campaign gitu ya, dan itu ranahnya mereka yang bisa memberikan statement soal itu adalah pengamat politik. Saya kira yang concern saya itu adalah bagaimana memposisikan agama ini sebagai makam yang sesungguhnya, yang sebenarnya, agar bagaimana marwah agama ini tidak tercabik-cabik oleh kepentingan politik. Terlalu misalnya orang mengangkat satu ayat gitu ya, tapi ayat itu ditarik untuk kepentingan politik. Ayat itu misalnya ditarik maknanya untuk menjustifikasi diri saya sebagai seorang calon. Itu kan bahaya. Itu melemahkan makna dan nilai dari hakikat ayat itu sendiri. Bahkan demokrasi juga kan, kalau misalkan ya apalagi demokrasi kan, demokrasi itu kalau kita bicara demokrasi rasional nggak boleh. Kalau misalkan agama di ayat-ayat agama itu digunakan untuk kemudian mengkritik seseorang, bahwa misalkan biasanya juga di kitab itu kan banyak soal bahwa menjustifikasi seseorang ini terlalu salah, bahkan mungkin kafir lah bahkan. Tentunya ini bahaya kalau misalkan kalau kita misalkan mayoritas Islam kan, mayoritas Islam, kalau misalkan ada satu kelompok menggunakan satu dalil kemudian mengkafir-kafirkan satu figur, ini kan bahaya kan. Itu lagi namanya kan yang begitu namanya takfiri. Jadi kan begini, grand design dan grand issue yang dibangun hari ini kan itu adalah semacam diskriminasi terhadap umat Islam. Jadi seolah-olah pemerintah hari ini itu diskriminatif terhadap kelompok-kelompok Islam. Pertanyaan saya, kelompok Islamnya mana yang didiskriminasi? Nah, toh kita ini, saya sendiri misalnya NU ya, yang mayoritas masyarakat Muslim Indonesia ini kan misalnya NU dan Muhammadiyah. Yang lain itu kan berapa persen sih? Nah, justru yang teriak-teriak tentang diskriminasi kelompok yang kecil ini. Tapi kan kalau dia merasa didiskriminasi, itu harus ditanya apa alasannya. Dan kira-kira kalau misalnya pemerintah melakukan diskriminasi terhadap mereka, itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu kalau menurut saya, ya itu tadi, mereka tidak mau dengan gagasan soal Pancasila tadi itu. Mereka ingin merubah Pancasila. Itu saja. Kalau answer itu, kalau ketika ada yang mencoba untuk kemudian menggiring Pancasila, menjatuhkan, berarti answer akan berada di situ. Berada dan akan berhadapan dengan mereka. Seperti itu. Jadi tidak ada itu diskriminasi itu. Jadi justru bagaimana pemerintah membuka selebar-lebarnya itu soal kebebasan beragama. Kalau misalnya ada yang sholat, misalnya ada yang ibadah di gereja, di wihara, kemudian dia halang-halangi dan sebagainya, itu yang harus kita lawan. Itu tidak benar. Nah, ada juga ini isu kan, kalau misalkan tadi kan kita sempat bahas kan soal ansor yang biasa kan kadang ini saya lihat kalau ada setiap momen Natal kan, biasanya ansor itu di gereja. Itu maksudnya seperti apa sih? Kan beberapa waktu lalu kan jadi alat untuk kemudian menyerang ansor. Bahwa kok ansor menjaga orang Natal padahal Islam. Jadi begini, jadi ansor itu kan, jadi kan ansor ini kan keberadaan gerakan pemuda ansor ini termasuk Banser di dalamnya merupakan bagian dari Badan Otonom Ansor. Kita itu berjalan dua hal. Yang pertama, ansor ini didirikan ini untuk kepentingan apa yang disebut dengan hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifzuddaulah, menjaga negara. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan itu atas perintah kiai. Jadi, kenapa kita jaga gereja misalnya? Karena kita diperintah oleh kiai untuk menjaga itu agar terwujud
yang namanya toleransi dan juga kebersamaan dalam kehidupan keberagamaan kita. Jadi bukan kita ikut-ikutan dalam keyakinan mereka, itu salah. Tapi itu bagian dari wujud pertemanan saja sebetulnya. Dan kita pun ikut melakukan pengamanan itu, ikut membantu mereka itu karena ada permintaan dari gereja. Memang sebenarnya banyak yang framing ini kan. Iya. Tapi memang kalau saya lihatnya Ansor ini lebih menjaga saja kebudayaan yang ada di Indonesia, kemudian menjaga plural di Indonesia, kemudian kemajuan di Indonesia. Iya betul. Yang lucu kan malah ketika misalnya Banser menjaga gereja, bayangan bulian dan framing macam-macam dari masyarakat yang memang sengaja ingin merusak gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Tapi ketika FPI kan ada itu beberapa flyer yang FPI menjaga gereja kan, mereka ikut-ikutan juga menjaga gereja. Justru tidak ada yang framing dan yang jelek-jelekan mereka. Karena memang dasarnya itu mereka ingin merusak citra kita sebagai organisasi yang besar di Indonesia. Nah, seperti itu. Dan memang kita Ansor ini memang kita itu tegak lurus di bawah perintah Kiai. Kalau kita disuruh menabrak tembok, seperti itu. Dan itu bahasa menteri kita seperti itu. Karena kita betul-betul kita pengabdian kita ya tentunya selain kepada Allah itu adalah kepada Kiai. Nah, seperti itu. Memang kalau saya lihatnya Ansor kemudian NU ini memang menjadi garda terdepan dalam kemudian membentengi pemikiran-pemikiran masyarakat yang terpapar paham radikalisme, terorisme, dan juga yang paling pentingnya Ansor dan NU ini menjaga plural seperti yang saya disebutkan. Nah kalau ini kan di pemilu nanti kan pasti ya banyak lah hari ini yang kemudian menjadi topik ya. Misalkan seperti ada pertentangan soal belum adanya kepastian misalkan dari MUI kan belum memastikan di mana arahnya ke politik kan. Tetapi mungkin ada sebagian kelompok ini bawa nama-nama bahwa NU begitu, bahkan dalam bursa ini pengambilan cawapres kan, itu ada yang sering mengklaim harus NU. Apakah ini masuk dalam politik identitas? Saya kira NU secara lembaga itu sudah menyatakan sikap ya melalui Ketua Umum PBNU itu Yahya Yolistakup itu Pak Kiai mengatakan bahwa NU itu netral. Politik kita itu bukan politik praktis. Politik kita itu politik kebangsaan. Jadi NU tidak menggiring-giring lembaga ini atau organisasi ini untuk mendukung salah satu pasangan calon. Jadi seperti itu. Tapi kalau orang-orangnya ya terserah mereka dukung siapa. Kan ada yang datang mengaku saya NU begitu, NU kemudian ya bahkan sudah seperti saya bilang tadi cawapresnya harus NU begitu, padahal ya kalau misalkan kita mengacu pada intoleran itu kan ada ranah sosial, ranah politik, ranah agama kan. Kalau misalkan ranah sosial ya masuk ke organisasinya. Kalau misalkan NU dibawa sebagai kepentingan juga begini, berarti ada yang menggunakan NU sebagai alat untuk kemudian menggiring kemenangan. Iya, itu kan merupakan bagian dari masuk ranah politik identitas juga. Kan yang menggiring-giring itu kan memang para politisi-politisi pragmatis politik ya. Para kelompok-kelompok politisi yang ingin sengaja menarik-narik soal identitas NU, bukan NU seperti itu. Karena salah satu kenapa sebetulnya NU itu menjadi seksi dan juga justru diperebutkan oleh kelompok-kelompok. Karena NU itu memang secara massa banyak, ya, jumlah kita cukup banyak dan itu dibuktikan oleh banyak survei. Survei Saiful Mujani terakhir itu mengatakan bahwa kita lebih dari separuh penduduk Muslim Indonesia itu adalah NU, mengatakan dirinya adalah NU, itu hasil survei. Nah, makanya dia menjadi sesuatu yang menarik ketika diidentifikasi sebagai bagian massa yang dianggap bisa menjadi subjek dalam kehidupan politik. Yang kedua memang saya melihat bahwa NU itu memiliki daya tarik
Kenapa? Karena dia punya memiliki gagasan-gagasan kebangsaan yang kuat. Misalnya banyak yang mengatakan bahwa Indonesia ini masih tetap tegak pada dasar negara Pancasilanya, kemudian konstitusinya, kemudian Bhinneka Tunggal Ikanya itu karena ada yang backup, salah satunya adalah NU. Sehingga NU memiliki gagasan-gagasan yang natural untuk bangsa ini, yang betul-betul mengakar bangsa ini, sehingga kemudian para calon-calon itu tertarik dengan gagasan-gagasan NU, sehingga mereka pengen agar merangkul dari program-program ini untuk menjadi cawapres atau apa. Saya kira itu bagian dari sebenarnya kecemerlangan dari gagasan-gagasan yang dibangun oleh NU sendiri sebetulnya, sehingga NU itu menjadi menarik. Nah, ada juga satu pernyataan ini kan soal NU kan. Ada satu kelompok kan, mengatakan bahwa seperti yang kita sampaikan bahwa HTI kan sudah dibukukan kan, dilarang di Indonesia. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebagian orang HTI sebenarnya adalah NU gitu, tapi tidak diberikan kesempatan. Menurutnya apa gimana? Mungkin ada 1-2 orang, karena kan dulu ketika bergeliat HTI itu kan mereka masuk di dalam kelompok mana saja kan. Itulah bedanya. Kalau kita identifikasi kelompok-kelompok gerakan pasca reformasi ya, itu sebenarnya kelompok gerakan Islam itu dibagi 3. Ini kan sudah pernah dapatin. Jadi kelompok gerakan kelompok Islam utamanya Islam muda itu dibagi 3. Yang pertama adalah kelompok gerakan Islam utamanya di kalangan mahasiswa ya. Kelompok gerakan Islam yang lama. Yang lama itu seperti HMI, PMI. Ini kelompok gerakan Islam lama, termasuk kami. Yang kedua adalah kelompok gerakan Islam baru. Ini yang terbagi 2. Yang pertama kelompok gerakan Islam yang puritanisasi Islam. Yang kedua kelompok gerakan Islam politik. Nah, kelompok gerakan Islam yang puritanisasi Islam ini adalah kelompok-kelompok yang bergerak di bidang dakwah, seperti Wahda ya, kemudian Salafi, Wahabi. Nah, mereka ini sebetulnya lebih pada bagaimana gerakan-gerakan dakwah dan gerakan-gerakan akidah menganggap bahwa ini puritanisasi, jadi dianggap Islam yang dikembangkan oleh NU selama ini misalnya, atau Islam Nusantara yang menjadi tren yang dikembangkan oleh NU itu dianggap tidak orisinil, sehingga perlu dilakukan puritanisasi, pembaharuan gitu. Nah, ini kelompok yang satu. Kelompok yang satu HTI, ini kelompok politik Islam. Nah, bagi mereka itu ini HTI ini, mau Salafi, mau Wahabi, mau NU itu tidak ada masalah. Itu urusan akidah, urusan paham. Yang penting kau sepakat dengan kami, dengan khilafah. Itu aja mereka. Tapi mungkinkah HTI atau penolak Pancasila itu bisa ditarik sehingga kemudian bisa menerima Pancasila? Itu yang saya bilang tadi. Itu yang saya bilang tadi kan di awal tadi itu. Nggak mungkin yang kalau orang sudah mengakar ideologinya ditarik-tarik, kecuali mungkin kelompok-kelompok HTI yang belum mengakar sepenuhnya itu soal ideologi khilafah, itu mungkin masih bisa ini. Berarti bahasa bahwa membawa ke PMK itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Memang kelompok-kelompok ini kan juga ada level-levelnya. Level-level yang paling mendalam itu yang menjadi mursyid, itu agak susah dirubah, dan itu sudah mendarah daging ideologi khilafahnya. Nah, kelompok-kelompok awam yang memang mereka ditarik-tarik masuk HTI dulu, ini masih bisa, dan ini masih bisa dirubah. Makanya pantas kemudian Gus Yahya sampai tidak mau berdamai gitu. Tidak mau berdamai karena yang namanya kelompok-kelompok yang ingin merubah Pancasila itu adalah berbahaya. Kan sebenarnya kan yang berbahaya buat bangsa ini adalah kelompok-kelompok yang ingin merubah Pancasila. Jadi kalau misalnya itu terjadi, pasti akan terjadi perang saudara yang terjadi di Irak, di Suriah, Yaman. Itu kacau Pak, hancur. Itu karena masalah ideologi, bukan masalah invasi ekonomi. Jadi kan orang selama ini selalu mengkhawatirkan Cina, ya memang kita menolak yang namanya invasi penguasaan ekonomi ya. Tapi bukan itu yang paling substansi sebetulnya bagi keberlangsungan bangsa kita ke depan.
11 bangsa ke depan itu bagaimana kita menjaga stabilitas ideologi Pancasila, kemudian keberagaman Bhinneka Tunggal Ika ini, itu kita pegang dengan baik. Kalau ini sudah hancur, sudah mulai rapuh, maka tunggu kehancurannya. Kita akan pasti gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Dan itu yang terjadi di Suriah, itu yang terjadi di Yaman. Kenapa terjadi pecah di Suriah? Karena kelompok-kelompok masyarakat sipil ini dipersenjatai oleh kelompok-kelompok militer juga yang sudah mulai berubah ideologinya. Kemudian terjadi pemberontakan. Indonesia, kalau masyarakat sipilnya tidak dijaga dengan baik, kalau masyarakat sipilnya separuh, nggak usahlah separuh, sepertiga saja dari bangsa kita, masyarakat bangsa kita itu sudah sepakat dengan ideologi khilafah. Ini kan radikal ini bisa meningkat lagi di atasnya kan, bisa terorisme, mereka bisa angkat senjata Pak, melawan, bisa merebut senjata di barak-barak tentara itu, lalu kemudian merakit bom, itu mereka bisa melawan, dan itu cikal bakal terjadinya pemberontakan. Kalau sudah pemberontakan, itu sudah terjadi framing. Ini perlawanan Islam dengan kafir. Lalu kemudian terjadilah kafirisasi terhadap polisi, tentara, pemerintah. Kan dianggap togut kan. Nah, ketika di framing begitu, hanya masyarakat awam itu ikut. Mau kemana kamu? Kalau kamu ikut pemerintah, kalau kamu ikut polisi, dianggap kafir kita. Nah, ikut sama kelompok pemberontak. Itu yang membahayakan, dan itu bisa terjadi di depan mata Pak. Nah sekarang begini, ada yang mengatakan kita ini kan punya tentara yang menjaga keamanan kan, kita punya polisi. Nah sekarang kalau orang melakukan kampanye radikal misalnya ya, bagaimana menolak Pancasila, bisa nggak ditangkap sama polisi? Nggak bisa kan? Karena belum pada aspek fisik. Polisi itu nanti bisa bergerak secara undang-undang menangkap orang kalau sudah pada aspek gerakan. Misalnya mereka memberontak gitu, gerakan. Tapi kalau masih pada ranah diskusi, lawannya adalah kita. Kita harus membantu pemerintah untuk melakukan apa yang disebut dengan counter ideologi. Nah, termasuk bagian dari counter ideologi kita ini. Nah, itu ranahnya masyarakat sipil. Makanya kenapa peran ilmu, peran Ansor itu, peran PMI itu penting. Kita membantu pemerintah agar bagaimana memposisikan ideologi Pancasila pada posisi yang sebenarnya, dan kita melawan, mengcounter ideologi yang sengaja ingin memudarkan atau kemudian justru akan menghancurkan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Itu sebetulnya. Makanya penting sekali peran masyarakat sipil. Karena polisi itu nanti kalau mereka bergerak, kalau sudah ada gerakan, ketika masih ada di ranah pemikiran, ideologi, itu tidak bisa, tidak boleh ditangkap. Maka harus dilawan dengan masyarakat sipil pula. Turunlah kita untuk melawan itu. Iya itu. Mungkin Kak, waktu ini sudah. Iya. Madrid kan. Dan mungkin pesan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara terkait pemilu 2024 ke depan ya, untuk menjaga kondisi kita, apalagi ya beberapa hari belakang ini ada beberapa konflik-konflik di tengah masyarakat kita kemarin. Mungkin ada pesan-pesannya terkait menjaga stabilitas. Ya, baik. Jadi saya sebagai salah satu ketua organisasi pemuda di Sulawesi Tenggara, yaitu adalah Ketua Gerakan Pemuda Ansor, mengajak kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat seluruh barisan pemuda untuk menjaga stabilitas kondisi, utamanya kita menghadapi tahun politik ya. Puncaknya nanti pada bulan Februari 2024. Ya, minimal peran-peran kita itu menjaga stabilitas ini adalah kita menciptakan suatu kondisi yang saling menghargai ya. Perbedaan pilihan, perbedaan kepentingan itu biasa ya. Tapi yang yang paling penting itu adalah bagaimana kita saling menghargai pilihan-pilihan kita masing-masing. Yang kedua, saya kira perlu kita ada semacam gerakan damai ya. Jadi gerakan pemuda damai dari berbagai macam kelompok ya, agar kita bagaimana menjadi bagian dari ikut menciptakan suatu kondisi yang stabil, utamanya dalam menghadapi tahun politik ya, Februari 2024. Itu saya kira yang paling penting, karena politik pemilu itu kan hanya sarana saja ya.
tujuan kita itu adalah bagaimana membangun kebangsaan yang saling menghormati, menghargai, membangun kesejahteraan dan apa semua. Jadi apa gunanya kita pemilu tapi kita gontok-gontokan. Nah kalau kita misalnya pemilu selesai dan lalu kemudian masyarakat tidak saling terpecah, tidak terpolarisasi dan sebagainya, itu enak, menarik gitu. Jadi bagi saya sih tidak peduli siapapun yang menang nanti, tidak peduli saya. Yang penting itu masyarakat aman, damai, saling menghargai, saling menghormati, Indonesia tetap berjalan dan Pancasila tetap menjadi dasar negara kita, persatuan menjadi utuh. Itu yang paling penting. Saya kira itu saja yang paling penting mengenai pesan-pesan saya sebagai pemuda, bagian dari pemuda di Sulawesi Tenggara. Terima kasih Kak. Terima kasih. Teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.